Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini berkesempatan lagi kita akan duduk santai berbicara tentang seputaran visi misi calon kepala desa Selaparang periode 2021-2027. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada salah satu calon kepala desa Selaparang dengan nomor urut 2, yakni Lalu Sudiman atau yang biasa akrab dipanggil dengan Mik Diman ya, Miki Mik. Ya. Baiklah, langsung saja supaya nanti ngobrol santai kita enak, kita memperkenalkan dulu calon kepala desa Selaparang periode 2021-2027 dengan nomor urut 2 atas nama Lalu Sudiman. Silakan, Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dimaklumi bahwa di desa Selaparang sekarang ini adalah akan terjadi suksesi atau pemilihan kepala desa Selaparang yang diawali dengan munculnya kami dari 4 calon yang ada. Dari 4 calon yang ada ini adalah salah satunya saya pribadi, sebagaimana disebutkan oleh moderator bahwa nama saya sudah barangkali masyarakat semua tahu. Nama saya Lalu Sudiman, dari alamat Karangjero, Dusun Selaparang Barat, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan memperoleh nomor urut 2 dan telah ditetapkan sebagai calon kepala desa nomor urut 2. Itu yang terjadi sekarang ini. Maka bagi kami adalah pencalonan ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi di negara kita, di negeri kita, negeri demokrasi, yang kepemimpinannya akan diperoleh satu dari semua kita ini melalui proses atau program demokrasi, ya, yang disebut dengan pemilihan. Dalam hal itu masyarakat semuanya akan menyalurkan aspirasinya, akan menyalurkan keyakinannya lewat pilihannya kepada siapa saja yang akan didukung atau diberikan kepercayaan memimpin di desa Selaparang tercinta ini. Gitu. Saya rasa itu yang perlu untuk kami sampaikan. Nah, selebihnya nanti tahapannya kita apa, wawancara apa dan sebagainya, kami persilahkan dari tim atau moderator untuk mari kita kembangkan lebih lanjut tentang bagaimana visi, bagaimana misi dan seterusnya mengenai kemajuan desa Selaparang kita tercinta ini. Saya rasa ini yang kami sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya kita akan berkembang lebih jauh lagi dalam rangka diskusi, ya, atau diskusi santai. Ya, kebetulan kita ini di bawah PAO, ya kita santai saja. Kita di teras yang alhamdulillah tidak panas-panas amat. Ya, ada panasnya dikit untuk penghangat saja. Alhamdulillah ya. Jadi silahkan, mudah-mudahan nuansa ini atau iklim ini membawa kesejukan bagi kita dan membawa kesejukan pula bagi masyarakat kita. Nah, untuk menentukan pilihannya nanti tanpa kita harapkan ada hal-hal yang di luar yang kita inginkan atau di luar yang kita harapkan. Saya rasa mari kita berdemokrasi yang sehat, mari kita tunjukkan bahwa jati diri kita sebagai orang Selaparang dengan mengedepankan santun, ya, sopan santun, tata krama. Mudah-mudahan masyarakat kita juga bisa terbawa dengan alam seperti itu.
terima kasih atas perkenalan singkat yang luar biasa nih Ki Mi. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan atau nanti Pelinggih paparkan gambaran visi misi Pelinggih jika terpilih menjadi Kepala Desa Selaparang periode 2021-2027. Nah, seperti yang sudah kita lakukan ke calon-calon lain, kita ngopi, rokok, duduk santai lah supaya tidak tegang seperti kata Pelinggih yang tadi. Oke, langsung saja saya mohonlah untuk paparkan gambaran visi misi Pelinggih di pencalonan kali ini. Silahkan. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya kami berbicara atau menyampaikan segala unek-unek ya yang terjadi dalam pikiran saya, sehingga kami ini berani tampil sebagai calon kepala desa yang sudah ditetapkan nomor urut 2. Terkandung maksud dari napi yang diharapkan oleh Lungguh Sami selaku tim untuk mendengar apa yang sebenarnya ada pada diri kami yang akan kami perbuat untuk desa kita sama-sama tercinta ini. Jadi tidak lain dari program visi misi yang akan kami sampaikan ini tidak akan pernah keluar dari koridor yang ada. Artinya apa? Tidak akan keluar dari 3 tugas pokok pemimpin atau kepala desa. Ya, mulai pertama itu adalah di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan tentu banyak sekali di dalamnya hal-hal yang harus kita sama-sama pikirkan, harus kita sama-sama benahi ke depan, ya, sehingga Selaparang ini tidak ketinggalan dari sistem pelayanan pemerintahan dengan desa-desa yang lain yang sudah maju. Bahkan kalau bisa kita akan lebih maju lagi. Kita akan pacu, kita tingkatkan apa yang menjadi konsentrasi pemikiran kita. Seperti contohnya, ya, data kependudukan. Data kependudukan itu juga harus dibenahi sesignifikan mungkin, ya, seakurat mungkin, sehingga dalam menentukan kebijakan kita tahu program apa yang akan kita lakukan menyangkut masalah kependudukan ini atau masalah masyarakat kita ini. Mulai dari data yang pra-KS atau sangat miskin, tengah miskin, dan orang yang sudah medium dan orang yang sudah mampu. Jadi di situ terklarifikasi program apa yang seharusnya kita lakukan nantinya. Ya. Kemudian yang kedua, pembinaan aparatur pemerintahan ini. Pembinaan aparatur pemerintah ini ya tentu kita akan mulai dari apa yang ada di desa Selaparang ini, ya, menyangkut masalah pemerintah kita mulai dari tingkat RT sampai kepada kepala desa. Nah, kepala desa dalam hal ini tentu berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pembinaan, arahan, ya, sehingga mencapai apa yang disebut dengan kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Jadi kita di situ jangan ada istilahnya kita menyulit-nyulitkan masyarakat. Karena masyarakat ini kita sadar dia punya keinginan besar untuk berkreasi, untuk berinovasi, ya, dia punya keinginan besar untuk memajukan wilayahnya, keluarganya, bahkan desanya. Nah, itu kita berikan pelayanan yang maksimal dengan mempermudah segala urusan yang menyangkut urusan pemerintahan, kaitannya dengan kemasyarakatan kita. Ya, kemudian yang ketiga di situ kita harus memahami juga apa itu monografi, ya, apa itu potensi yang ada di sini. Dengan demikian kita akan bisa menentukan kebijakan, ya, atau langkah-langkah
penyelesaian masalah yang ada di desa kita. Ya, kemudian beralih yang ketiga, itu poin-poin yang penting dulu ya kami sampaikan untuk di bidang pemerintahan. Namun ada juga bidang yang kedua, yaitu bidang pembangunan ya. Bidang pembangunan ini menyangkut masalah pembangunan sumber daya manusia. Ini penting. Sumber daya manusia ini penting. Karena di situ ada semacam diklat pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat. Dalam rangka apa? Mendongkrak atau menunjang apa yang disebut dengan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga ke depan mereka mampu, terutama kaula muda, mampu untuk berpikir, mampu untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan kreativitasnya, sehingga ke depan Selaparang ini kita harapkan lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Nah, okay. Itu kemudian yang kedua, yaitu menggalakkan pembangunan infrastruktur, mulai dari wajah desa kita. Kemudian kita lanjut pula dengan potensi yang ada di desa kita, karena di sini ada yang namanya destinasi wisata. Destinasi wisata ini adalah penting untuk kita, ya, karena ini adalah desa yang bersejarah. Karena itu kita mulai dari infrastruktur pokok, yang lanjutnya nanti kita akan kembangkan dalam infrastruktur penunjang. Itu apa yang penunjang itu? Pokoknya itu yang mana? Kita mulai dari makam sebagai ikon penting, ya, sebagai ikon penting. Kemudian yang kedua itu nanti desa ini kita permak sesuai dengan nuansa destinasi ini, sehingga kita memiliki ciri khas desa wisata yang unik, yang selaras dengan budaya yang ada, khasanah budaya yang ada di desa kita. Dengan tentunya juga mengangkat segala bentuk kegiatan masyarakat yang bersifat budaya, yang bersifat tradisi, itu kita angkat kembali. Untuk apa? Untuk menghidupkan giroh wisata yang ada di desa kita. Terlebih kalau kita mampu ke depan, kita harus mampu membangun sebuah peradaban baru di sini dengan mengedepankan bukti atau contoh satu wilayah perkampungan yang unik di situ. Yang kalau tidak salah dulu orang tua kita di sini terkenal dengan Balai Langga itu, yang tinggi pondasinya. Kalau itu kita bisa wujudkan, kenapa tidak? Kita akan kalah dengan Sembalun Bumbung, Perigi, ya, Limbungan, ya. Kenapa tidak? Rumah adat. Kalau itu rumah adat. Kita harus juga memiliki itu. Makanya ke depan kita harus pikirkan sama-sama. Ini bila Allah merestui kita nanti, kita juga bicaranya ke sana, sehingga ke depan pengunjung atau para wisatawan ini, baik dari mancanegara ataupun dari domestik, ya, dia akan punya tempat di situ untuk tinggal. Sementara mereka ini ada tujuan-tujuan khusus di destinasi wisata kita. Nah, demikian pula halnya dengan yang lain, tapi kita tidak boleh menafi itu, ya, bahwa di Selaparang ini masih ada hal yang penting untuk kita pikirkan nanti bersama-sama. Tentu kebijakan itu kita ambil juga dari proses musyawarah mufakat, yaitu tentang ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih ini hal yang urgent, hal yang pokok, ya, hal yang urgent, hal yang pokok dan penting untuk masyarakat kita. Itu kenapa demikian? Karena kita tidak memiliki sumber mata air yang tetap di desa kita. Selain dari kita berupaya bagaimana kita bisa mengambil atau mengaliri dari sumber mata air yang ada. Nah, terus terang saja, alhamdulillah kita sudah memiliki itu. Satu mata air yang sudah izin saya sudah jelas, dan itu tinggal kita tarik. Kita tinggal pengadaan pipanya, yang kami yakin ke depan bila kita terpilih, kami akan dapat mewujudkannya di dalam tempo yang singkat. Bahkan kami programkan 1 tahun pertama, insya Allah air mengalir ke Selaparang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah ini. Nah, demikian pula tentang yang lain-lain, infrastruktur jalan, usaha tani, jalan jembatan untuk penghubung, terutama di dekat saya juga ada jembatan penghubung di sini yang perlu juga, karena beberapa kali terjadi insiden ketika mayat dibawa ke kuburan itu sering sekali jatuh di situ. Oleh sebab itu
tugas saya concern memikirkan bagaimana masyarakat itu tidak mengalami hal yang serupa dengan kita memberikan jembatan lintas. Jembatan lintas menjadi pokok pemikiran kami untuk menyelamatkan masyarakat kita yang pergi untuk acara pemakaman, ya, acara pemakaman. Ya, terutama sekali dari dusun Bateman yang jauh-jauh dikejar. Ya, tapi di sini nanti akan terjadi insiden kita tidak ingin demikian. Maka insya Allah ke depan warga kita dari Bateman, warga kita juga dari yang dekat sini Karangjero, dari yang lain-lain yang bisa melintasi ini dengan aman, ya, dengan santai, dengan rileks, itu kita upayakan. Karena inilah tugas kami selaku pemimpin untuk bisa memberikan pelayanan yang semudah-mudahnya dan selengkap-lengkapnya. Nah, di bidang kemasyarakatan, ini poin-poin pentingnya saja, ya. Kemudian banyak hal-hal lain yang kita harus pikirkan juga, termasuk wajah desa kita, termasuk yang menunjang apa yang kami sebutkan tadi, mendukung destinasi wisata kita. Nanti kita pikirkan dalam bentuk kita bermusyawarah mufakat, jika Allah mentakdirkan kita, memberikan kita kesempatan untuk memimpin di desa Selaparang tercinta ini. Kemudian infrastruktur jalan ini penting, pembukaan jalan baru Satani dan lain-lain. Dan ini kami mohon supaya nanti silahkan dibuka semuanya untuk diberikan kepada masyarakat. Inilah jalan pikiran kami. Terima kasih atas penyampaian untuk visi misi jika Mami kita terpilih, ya, untuk Selaparang 6 tahun ke depan periode 2021-2027. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di sini. Nah, terkait yang Pelinggih sampaikan. Yang pertama di bidang pembangunan. Nah, di sini yang akan saya tanyakan mengenai air bersih seperti yang Pelinggih sampaikan. Ini krusial dibahas, masalah air bersih, ketidakadaan air karena kita tidak mempunyai sumber mata air langsung di desa kita. Nah, ketika Pelinggih terpilih nanti di pemilihan kepala desa untuk 6 tahun ke depan, strategi yang akan diterapkan nih Kimi untuk menanggulangi air bersih seperti yang kita ketahui di dusun Lendang Belo sana. Nah, sampai saat ini tidak ada air bersih. Jangankan di sana, di induk desa kita saja ini orang-orang masih merintih dengan air bersih yang tidak bisa dicukupi oleh PDAM seperti begitu. Kadang datangnya selang 2 hari, selang 1 hari. Nah, lalu bagaimana strategi Pelinggih nih Kimi bisa dipaparkan supaya ditahu oleh masyarakat? Nah, silakan Mi. Oke, terima kasih. Jadi untuk kesempatan berikutnya kami menjawab apa yang memang terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi kategori air bersih ini kan 2 modelnya, ya. Satu, air bersih yang sifatnya tidak bisa dikonsumsi langsung, ya, oleh masyarakat untuk minum, ya, tapi hanya bisa dikonsumsi untuk memasak, menyuci dan mandi untuk kebersihan. Nah, jadi yang untuk kebersihan air bersih ini, terutama yang terkait dengan kebutuhan air minum, ya, masyarakat ini tentu kita tidak akan lepas koordinasi dengan pihak dari PDAM, ya. Tentu dari PDAM ini juga kita akan libatkan dalam rangka kita menempuh kebijakan bupati kepala daerah, ya, dalam hal ini terkait dengan penguasaan wilayah karena beliau yang berkuasa di sini. Ya, kita tentu mengharapkan beliau juga untuk memberikan kita semacam jalan untuk bisa kita memberikan air bersih kepada masyarakat kita di Lendang Belo. Kemudian yang kedua ada airnya juga namanya air care, ya, air kebutuhan sehari-hari, mandi, cuci dan lainnya ini itu sudah ada ketersediaannya di sana. Hanya saja kemarin setelah kami lakukan dialog dengan beberapa yang ada di sekitar sana itu cuma belum memenuhi 100%-nya belum. Masih ada PR-PR yang harus kita benahi, termasuk jaringan pipanya yang masih ada saja hambatan.
Kemudian kedua, debit air, ya. Debit air ini juga dihajarkan untuk ditambah volumenya ke dusun Lendang Bilo dan Pesorongan. Nah, demikian pula di Bateman. Di Bateman ini juga kita pikirkan, karena yang selama ini masih sifatnya swadaya. Air yang mereka konsumsi sekarang ini sifatnya swadaya. Mereka urunan untuk membeli pipa dan sebagainya. Kalau kami tidak salah kurang lebih 4 juta per orang, per kepala keluarga. Nah, itu nanti bagaimana sistemnya, kami akan memikirkan ke depan supaya masyarakat ini bisa mendapatkan jatah air care yang dulu sudah kita miliki. Dulu sudah kita miliki air care sebetulnya, yang izinnya yang dibuka oleh Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat. Itu kita minta untuk kita hidupkan kembali dengan catatan yang tadi, kebutuhan untuk masyarakat dari Lendang Bilo Pesorongan, kebutuhan dari masyarakat kita, ya, dari masyarakat kita di Bateman juga, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan air. Karena kalau dulu care yang langsung itu adalah care yang air bersih, langsung diambil dari sumber mata airnya. Itu akan kita upayakan, kita akan gali permasalahannya di situ, sehingga kita bisa ambil kembali potensi yang sudah kita miliki yang sekarang sempat terputus. Ya, kita akan kaji permasalahannya, kita akan cari solusinya sehingga masyarakat bisa menikmati itu. Kalau ketersediaan PDAM yang ada di sini tidak juga akan lakukan semacam negosiasi, semacam perundingan dengan PDAM, dan juga nanti melibatkan pimpinan-pimpinan daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Karena terus terang saja di sini masih missnya komunikasi antara penguasa desa dan petugas dari PDAM ini. Ini yang kadang-kadang membuat dia sedikit terputus, ya. Apa yang diharapkan dan apa pula yang diinginkan oleh masyarakat. Karena terus terang saja kita akan menambah debit yang ada untuk di Desa Selaparang ini, juga termasuk wilayah kita di sini, karena dulu tuh sudah ada ketersediaan bak umum di masing-masing RT, ya, sudah ada dulu, dan itu kita akan hidupkan kembali, ya, dengan ada sumber yang sudah saya miliki, ya, ada sumber yang sudah saya miliki dengan maksimal debit itu 2 in, ya. Cuma kami tidak perlu ngasih tahu dari mana itu, dan sudah ada 2 in yang akan kami alirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di Desa Selaparang. Tinggal kami akan eksekusi dengan melibatkan pimpinan-pimpinan terkait untuk membantu kami pipa nantinya dalam rangka membantu mempercepat ketersediaan air. Dan kami programkan di tahun pertama. Ketersediaan air di Selaparang insya Allah akan dapat terpenuhi. Oke. Nah, itu permasalahannya. Ya. Cara saya itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas jawaban yang kedua. Selanjutnya Niki, saya akan menanyakan untuk pembangunan sumber daya manusia. Ini sangat krusial di desa kita, pembangunan sumber daya manusia SDM kita, karena kita tahu sendiri mayoritas penduduk Desa Selaparang ini adalah, bisa dikatakan 90% adalah mayoritas petani. Nah, yang lainnya yang 10% sisanya nanti untuk ada yang pengusaha dan lain-lain. Nah, nanti jika Plinggih terpilih menjadi kepala desa 6 tahun ke depan, strategi untuk memanfaatkan membangun sumber daya manusia. Nah, Desa Selaparang ini bagaimana yang mayoritasnya petani? Nah, memanfaatkan sumber daya manusia niki. Yang sumber daya masyarakat kita kan petani. Nah, lalu bagaimana cara Plinggih, strategi Plinggih 6 tahun ke depan untuk membangun masyarakat kita ini supaya menjadi lebih maju lagi? Ya, terima kasih. Jadi untuk hal mendongkrak sumber daya manusia terutama pemuda ini, ya tentu tadi kami sudah katakan, kita berawal dari memberikan beliau-beliau ini adalah kesempatan, ya,
untuk memberikan kami program macam apa yang diinginkan oleh beliau-beliau ini kaum pemuda. Sehingga kami akan programkan ke dalam satu program desa, ya, satu program desa yang kita angkat melalui azas musyawarah dan mufakat dalam rangka tadi mengembangkan kreasi inovasi itu. Ya, jadi kita berikan kesempatan di situ. Tentunya kalau sudah ada keinginan kuat, ya, karena kita punya potensi di sini itu adalah desa kita ini terkenal dengan desa 2 model, yaitu agraris dan ini wisata. Nah, jadi wisata yang sudah terjawab, sekarang agrarianya. Nah, tentu kita mohon kiprah pemuda di situ. Kemudian ada di sana ada insinyur kita, ada sarjana pertanian kita, ya, yang memang sudah demikian halnya. Kita mohon juga nanti dari pemuda ini juga untuk bisa membuka ruang dialog dengan kami akan buka ruang dialog dengan para pemuda yang dalam rangka bisa mengangkat kreasi inovasi ini, kan? Ya, kami akan angkat itu. Sehingga dengan demikian ada kesempatan para sarjana pertanian kita juga nanti kita berikan mereka kesempatan untuk membina pemuda kita yang ada. Ya, dengan tentunya keahlian-keahlian yang dia miliki, bila perlu, ya, berikan kami semacam gambaran bagaimana untuk bisa potensi desa yang ada, yaitu merupakan areal pertanian ini yang notabene adalah lebih banyak arealnya itu mengandalkan curah hujan, ya kan, curah hujan. Nah, bagaimana pemuda ini bisa untuk berkreasi seperti itu, ya, memberikan kami kira-kira gambaran apa teknologi apa yang kita bisa kembangkan di sini. Nah, itulah yang kami sebutkan tadi untuk mengangkat sumber daya itu, ya tentu sumber dayanya harus kelihatan di situ. Kemudian memberikan kita masukan, kemudian kita adakan pelatihan bila tidak terjangkau oleh apa sistematika yang ada, kan. Inilah yang sebetulnya kami katakan tadi untuk meningkatkan SDM para pemuda itu. Tentu pemuda harus punya keinginan kuat untuk mau kita sama-sama memikirkan ke depan desa kita, wilayah kita, masyarakat kita. Sehingga kita akan berikan kesempatan di situ seluas-luasnya untuk mereka berinovasi, berkreasi tadi, ya kan, sehingga lambat laun pemuda kita ini akan memiliki sumber pendapatan, ya, kalaupun dari kecil mungkin mudah-mudahan menjadi sukses nantinya. Di situ mengembangkan kreatif juga untuk keterampilan, ya, keterampilan ini kita datangkan kalau memang perlu, ya, kan ada yang dari dinas perindustrian, ada yang dari dinas sosial juga kita libatkan di situ untuk membantu kita memikirkan bagaimana pelatihan-pelatihan tentang souvenir, ya, yang ada kaitannya kita dengan desa wisata. Di situ ada souvenir yang juga harus kita galakkan. Kita seperti contoh di Loyok, ya, Loyok saja kan dia punya ciri khas wisata yang ada, kan. Kita juga harus mari jika pemuda berkeinginan seperti itu, kita datangkan pelatihan-pelatihan itu. Ya, saya rasa itu sekedar gambaran ke depan. Mari kita duduk manis nanti membicarakan hal itu. Okay? Terima kasih penyampaian jawaban yang luar biasa nih, Ki. Nah, itu hanya gambaran untuk visi misinya saja. Kalau mau penyampaiannya secara lengkap, silahkan soan ke rumah Pelinggih dengan nomor urut 2 atau nanti hadir di penyampaian visi misi. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Nah, sambil kita santai ngopi nih kan, apa sih yang membedakan visi misi atau program unggulan Pelinggih niki dengan calon-calon yang lain? Bisa dipaparkan? Ya, terima kasih banyak. Jadi program unggulan yang kami miliki di sini, satu, bagaimana bisa melebur, ya, dari masyarakat yang terkotak-kotak ini menjadi satu masyarakat desa Selaparang secara utuh ini, dengan mengedepankan prinsip tidak pandang bulu. Ya, tidak pandang bulu. Lalu semuanya kami akui
sebagai satu keluarga besar, juga sebagai satu masyarakat induk desa yang tidak ada akan duanya selain dari yang nomor 2. Kan begitu. Dan kemudian yang kedua, unggulan kami juga akan memberikan pelayanan air sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Itu 1 tahun ke depan ketersediaan air sudah ada di masyarakat kita Desa Selaparang. Terjamin sudah ada. Insya Allah, kalau kita katakan sempurna, mungkin kita tidak berani mengatakan sempurna, tetapi bisa menjamin ketersediaan air yang ada di Selaparang ini akan bisa terjangkau oleh masyarakat. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah keamanan. Keamanan ini menyangkut 2 hal. Ya. Keamanan secara fisik dari HTAG, ya, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Tetapi jangan lupa juga ada keamanan yang penting di situ adalah keamanan untuk kenyamanan masyarakat, sehingga terpanggil mereka ini adalah sebagai masyarakat yang utuh, yang satu di Desa Selaparang. Nah, inilah yang kita akan bangun, bagaimana mindset berpikirnya masyarakat untuk bisa mengakui bahwa saya satu di Desa Selaparang ini. Bahwa satu. Kita Selaparang. Timur Barat sudah dihilangkan, laut daya sudah dihilangkan. Ya, berteman batu tinja semuanya tidak ada merek. Ketika kita bicara tentang pembangunan, memajukan Selaparang, sudah lebur semuanya menjadi satu Selaparang yang utuh. Karena bagaimana tidak, keterkaitan kami yang nomor 2 ini, atau saya sebagai calon, ya jika kami akan terpilih nanti tidak ada yang bisa kami akan nomor 2K, nomor 3 tidak ada. Karena semua keterwakilan keluarga saya ada, baik di Karangpendem, Karangjero, Gerung, di Karang ini Bateman, Batu Tinja, semuanya ada keluarga besar ada di situ. Sehingga insya Allah ke depan kami akan memerintah dengan cara humanis, ya. Kami akan memperlakukan masyarakat itu dengan secara ramah tamah, ya, dengan tadi itu. Tidak ada istilah anak tiri. Tidak ada anak tiri, tidak ada nomor 1 dan tidak ada nomor 2. Ya, jika dikatakan bahwa saudara saya tidak cocok untuk diberikan ini, ya saya katakan tidak cocok. Walaupun ada dari Karangpendem yang lebih cocok, itu kami alirkan ke Karangpendem lebih cocok. Dan kami secara objektif, kami berjanji akan memerintah secara objektif, ya, sesuai dengan keadaan yang ada, gitu. Jadi itulah yang ke depan kami ingin menyatukan menjadi satu Selaparang, ketersediaan air cukup dan keamanan itu di samping secara fisik juga kenyamanan. Inilah unggulan yang kami akan sampaikan. Dan terakhir, nah itu adalah program penyempurnaan pembangunan wisata. Ya, itu bedanya. Kami akan khusus memikirkan Selaparang ini karena dia sudah terkenal sampai di mana-mana, sehingga wisata ini sangat penting untuk kita galakkan, sangat penting, termasuk dari ikon yang ada, ya, situsnya kita akan permak, ya, desa budaya. Kemudian jangan dilupa bahwa desa budaya religi. Kita harus pisahkan Niki antara wisata alam ini, kita miliki adalah wisata religi. Ya, wisata religi yang kita akan kemas nanti mulai dari peradaban masyarakatnya juga lingkungannya supaya nuansa religius. Nah, inilah yang kami akan perjuangkan ke depan, sehingga bukan hanya namanya yang dipakai Selaparang di mana-mana, kecamatan Selaparang ada, desa Selaparang 2 ada di jauh, semuanya pakai jalan Selaparang. Tetapi bagaimana fisik desanya, bagaimana wisata Selaparangnya, kami akan angkat dalam bentuk penyempurnaan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Oke? Nah, inilah jawaban kami, 4 tadi poin yang akan kami perjuangkan di situ. Selebihnya nanti tergantung keadaan, situasi, kondisi pada saat itu menyesuaikan. Saya rasa demikian. Terima kasih atas penyampaian jawaban yang sangat luar biasa nih Kimi ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kepada masyarakat desa Selaparang yang tadi kita bahas itu hanya
sedikit gambaran visi misi niki. Nah, yang bagi masyarakat Selaparang yang ingin tahu secara lengkap, secara detail visi misi dari calon kepala desa dengan nomor urut 2 atas nama Lalu Sudiman, ayo datang ke rumahnya, silaturahmi, terbuka kok insya Allah 24 jam. Dan kalau malu datang sendiri, nanti hadir di penyampaian visi misi calon kepala desa Selaparang 2021-2027 di kantor desa insya Allah ya, tanggal 15 dan 16. Mungkin itu saja Mi, karena ini hanya gambaran visi misi. Terima kasih atas waktu yang sangat-sangat berharga niki yang diberikan kepada kami. Nah, mungkin ada kata-kata saya sebagai moderator yang tidak mengenakan atau apa, mohon untuk dimaafkan niki, karena kita manusia pasti punya kesalahan niki ya. Nah, sebagai penutup kita hari ini, mungkin ada kata-kata terakhir dari calon kepala desa Selaparang dengan nomor urut 2 atas nama Lalu Sudiman. Kita berikan penyampaian terakhirnya, mungkin jargonnya, mungkin semangatnya untuk desa Selaparang. Silahkan Kimi. Jadi terima kasih. Untuk terakhir kalinya saya menyampaikan, jika kita satu pikiran, jika kita satu mata batin, marilah kita sama-sama sekarang bergabung di calon nomor urut 2 yang kami secara ikhlas, kami secara hati yang suci mengajak untuk kita semua, mari kita memikirkan desa kita yang tercinta ini, pun kepada masyarakat yang ada di desa Selaparang ini, untuk kita bersatu padu ya, membangun desa, memikirkan desa kita. Tentu dengan penyaluran aspirasi, dengan penyaluran segala macamnya itu lewat demokrasi yang sudah tersedia sekarang ini. Maka kita jika ingin sejahtera, jika ingin berkeadilan, jika ingin bersatu kuat, maka pilihlah nomor 2 ya. Pilihlah nomor 2. Pilihlah nomor 2. Mari bersatu, berjuang, menang. Ya. Nomor 2, bersatu, berjuang, menang. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi. Luar biasa ya jargonnya. Nah, sekali lagi untuk masyarakat desa Selaparang yang masih penasaran dengan visi misi dari calon nomor urut 2 atas nama Lalu Sudiman, silahkan sowan ke rumahnya atau hadir di penyampaian visi misi tanggal 15-16. Oke, mungkin itu kita cukupkan sampai di sini Mi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pilih nomor 2. Mari coblos nomor 2. Sadarlah wahai kawan, jangan salah memilih. Sadarlah saudaraku, cobloslah nomor 2. Jangan dengar orang-orang rayu-rayu janji palsu. 2, 2, 2. Mari pilih nomor 2.